Nah, kali ini kita bahas tentang relative clause yang mana berfungsi untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Dan beberapa kata relative clause itu yaitu who, ada which, whom, whose, dan juga that. Nah, kita bahas ya untuk dari soalnya. The staff manage to reach the sale target would get a higher annual bonus. Kita bahas dari A ya, which. Nah, which sendiri itu adalah penggunaan kata untuk benda. Jadi maksudnya apa? Jadi kata sebelumnya yang titik-titik ini, nah subjeknya ya, kita bisa bilang subjeknya itu harus benda, berbentuk benda, misalkan mobil, motor, dan lain-lain. Nah kalau the stuff itu sendiri apa? Adalah orang ya. Itu adalah subjek orang. Nah jadi otomatis which itu bukan menjadi pilihannya. Kita X dulu. Nah selanjutnya kita bahas who, whom, dan whose. Nah sebenarnya ketiganya ini sama-sama penggunaan katanya yang pas, yaitu kata ganti kata orang ya. Jadi who, whom, dan whose itu sebenarnya ada bedanya, makanya kita bisa tahu nanti jawabannya yang mana. Kita bahas dari whose. Whose itu adalah bentuk kepemilikan. Jadi kata sebelumnya ya, kata sebelumnya the stuff itu harus berbentuk kalimat kepemilikan, sedangkan ini tidak ada menunjukkan arti dari kata kepemilikan, jadi otomatis bukan whose ya. Nah selanjutnya ada whom. Walaupun whom sama who ini hampir sama, tapi kalau who itu kata sebelumnya itu harus subjek. Dan biasanya gimana kita tahu dia subjek? Kan dua-duanya sama-sama subjek orang. Nah iya, biasanya kalau misalkan who itu sebelumnya subjek ya, subjek orang. Nah setelahnya itu adalah langsung verb. Nah manage ini adalah verb ya, verb 2. Oke. Nah jadi manage ini adalah verb 2, berarti kita bisa tahu jawabannya yaitu who ya, karena sebelumnya subjek, yang ini selanjutnya verb. Nah kalau whom itu sebelumnya itu adalah objek, yang mana nanti setelahnya itu adalah subjek baru verb kayak gitu ya. Jadi whom juga bukan. Nah that sendiri ini adalah tambahan ya, itu bisa digunakan untuk semuanya, tapi kalau misalkan kita bisa memakai yang spesifik, kita pakai yang spesifik kayak gitu.